Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Kisah Seram. Jumpa lagi dengan aku, Rina. Kali ini aku akan membacakan 3 judul horor rumah sakit ya teman-teman. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa, kali ini kami ambil dari buku Kisah Seram Pengantar Tidur yang berasal dari kisah nyata Ketemu Hantu, karya A.S. Sunardi. Kisah pertama berjudul Senandung Suster Klinik. Malam itu di asrama pelajar laki-laki cuacanya panas sekali. Husen masih belum tidur. Berkali-kali ia membalikkan badannya di tempat tidur sambil mengumpat-umpat. Sudah 3 hari ini ia menempati klinik asrama karena radang tenggorokan yang dideritanya. Sebenarnya sore itu dokter sudah menyatakan bahwa ia sudah sembuh, tapi ia hanya mengizinkan untuk kembali ke kamarnya esok paginya. Husen terpaksa menurut sambil bersungut-sungut. Sialan, umpatnya, bisa mati kebosanan aku di sini. Tinggal selama 3 hari di klinik asrama itu sendirian, yang letaknya bersebelahan dengan kamar ibu asrama, terasa 3 tahun baginya. Tidak ada televisi dan radio, sungguh membosankan. Setiap hari yang dikerjakannya hanyalah membaca buku-buku cerita usang yang dipinjamnya dari Syahril, anak tukang kebun di asrama tersebut. Hawa di ruangan kecil di samping kamar klinik asrama tersebut masih terasa panas. Tetapi Husen sudah tidak mengindahkannya lagi. Baginya, tiada jalan lain untuk membunuh waktu yang membosankan tersebut dengan memaksakan dirinya memahami dan terlarut dengan setiap aluran cerita yang terpaksa direguknya kata demi kata. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 12:30 pagi. Sayup-sayup terdengar suara binatang malam bersautan dari luar jendela kamarnya, diiringi sesekali suara lembut hembusan angin yang bertiup di sela-sela cabang pepohonan akasia di samping kanan jendela kamar bercat putih tersebut. Husen memandang ke arah jendela di sampingnya yang terbuka setengah. Angin malam berhembus masuk ke dalam kamarnya yang juga dicat putih. Masih terasa panas, keluhnya sambil mengusap keningnya yang agak berkeringat. Kipas angin di atas kepalanya sudah lama tidak berfungsi lagi. Tangannya bergerak untuk membuka jendela itu lebih besar lagi ketika ia menangkap sesosok bayangan putih berkelebat di atas pohon tepat di seberang kamarnya. Husen menggosok-gosokkan matanya. Apa itu? Pikirnya penasaran. Husen kini duduk dengan tegak di atas ranjangnya yang berderit-derit setiap kali ia menggerakkan tubuhnya yang sedikit gempal. Sosok itu kini terlihat jelas. Ia adalah sesosok wanita muda cantik yang sedang duduk-duduk di atas dahan yang tinggi sambil menggerak-gerakkan kakinya dan bersenandung pelan, seolah-olah ia sedang berayun-ayun di atas ayunan. Rambutnya terlihat hitam lurus ikut bergerak-gerak ditiup angin yang berhembus pelan. Parasnya lembut dan cantik. Wanita misterius itu terus saja asik bersenandung, seolah tak memperhatikan sepasang mata yang mengawasinya dari kejauhan. Husen menatapnya tak berkedip, jantungnya berdegup keras, keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhnya. Tangannya gemetaran, otaknya seakan berhenti berputar. Dia hanya duduk terpaku menatap pemandangan di depannya. Sekonyong-konyong wanita itu berhenti bersenandung dan dengan tiba-tiba menatap lurus ke arah Husen yang masih duduk terpaku di dalam kamarnya. Tatapannya tajam dan menusuk, setajam tatapan elang yang hendak menerkamnya bulat-bulat dari atas pohon. Suasana bertambah hening mencekam. Husen merasakan seolah darahnya berhenti mengalir. Sebelum Husen sempat menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi, tiba-tiba wanita itu terbang melayang dari atas pohon. Tempatnya bertengger dan detik berikutnya wajahnya sudah berada dekat sekali di jendela. Mata mereka saling bertatapan satu sama lain. Wanita itu berdiri begitu dekat dengan wajahnya, sehingga Husen bisa merasakan
hembusan hawa dingin dari sosok di hadapannya itu. Saat berikutnya, tiba-tiba saja wanita itu tersenyum menyeringai. Wajah ayunya digantikan oleh paras yang tiba-tiba terlihat begitu menyeramkan. Taringnya yang panjang dan runcing menyeruak dari senyumnya yang jahat. Husain tersentak. Dengan refleks ia menutup jendela dan menguncinya serta menutup tirainya rapat-rapat. Tubuhnya gemetaran hebat di atas ranjang. Detik berikutnya ia menjerit sekuatnya sambil berteriak-teriak minta tolong dan menyelubungi dirinya dengan selimut bergaris hijau yang selama ini tidak pernah dipakainya. Tapi kemudian ia teringat bahwa ibu asrama sedang keluar kota dan ia tidak tahu kemana suster centil yang seharusnya berjaga di kamar sebelah. Sial, 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 sejuta kali sial. Ia berkali-kali mengumpat dalam hati. Kemudian ia berusaha mengucapkan doa-doa yang pernah dipelajarinya selama ini. Entah karena gugup atau lupa, tidak satu pun doa-doa yang sempurna diucapkannya. Tapi ia tidak peduli. Ia terus berusaha keras mengucapkan doa-doa sebisanya sampai ia kelelahan dan jatuh tertidur di balik selimutnya yang tebal. Beberapa saat kemudian ia terbangun karena merasa kegerahan. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Pelan-pelan ia membuka selimut yang menyelubungi kepalanya sedikit demi sedikit dan mengintip keadaan kamarnya. Keadaan sunyi senyap. Jam dinding berdetak pelan dan lembut. Husain melirik ke arah jam tersebut. Sudah pukul 2.15 pagi. Ia menyibakkan selimutnya dan berusaha untuk tidur lagi karena ia mendengar suara langkah sepatu berhak tinggi di koridor di depan kamarnya. Mungkinkah itu ibu asrama yang baru datang dari luar kota? Husain baru saja memejamkan matanya ketika ia mendengar seseorang membuka pintu kamarnya dan melangkah masuk ke dalam. Ternyata suster Jane yang genit itu menenangkannya. Mendadak ia merasa lega karena ia tidak sendirian lagi di kamarnya. Parfum suster Jane mulai menyeruak memenuhi ruang tersebut. Matanya terkesima tatkala melihat tubuh suster Jane yang terbalut erat di balik seragam putihnya yang terlihat sangat ketat dan sesak. Ia kelihatan lebih cantik dari biasanya. Ia menyarankan agar Husain segera tidur, lalu melangkah keluar. Husain mematikan lampu baca yang ada di samping tempat tidurnya. Ketika tanpa sadar, ia melihat ke arah lantai dan menyadari bahwa yang selama ini dikiranya suster Jane, ternyata kakinya tidak menapak pada tanah, melainkan melayang di udara. Seketika Husain menjerit dan meloncat dari tempat tidurnya dan segera berlari di koridor sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Ia berlari ke arah kamar Pak Sing, tukang kebun yang kebetulan berada tidak jauh dari kamarnya. Ia menggedor-gedor kamarnya sambil berteriak-teriak ketakutan. Matanya nanar dan nafasnya terasa sesak. Sesaat kemudian, Husain sudah berada di dalam kamar Pak Sing yang masih berusaha menenangkannya. Sementara itu, guru-guru dan teman-temannya yang lain yang terbangun oleh teriakannya ikut berdesak-desakan di kamar Pak Sing yang sempit dan mengerubunginya. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Kini ia sudah jauh merasa lebih baik dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, setelah ia tenang, ia menceritakan apa yang telah dialaminya malam itu. Semua berpandang-pandangan. Kemudian Pak Sing menceritakan bahwa beberapa tahun yang silam terdapat seorang siswa yang dikeluarkan dari asrama karena berpacaran dengan anak salah seorang tukang kebun waktu itu. Hubungan mereka tidak direstui oleh kedua belah pihak, sehingga pihak asrama terpaksa mengeluarkan siswa tersebut dari sekolah. Sejak saat itu, anak laki-laki itu tak lagi menunjukkan batang hidungnya di asrama tersebut, sehingga Aisyah merasa putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di atas pohon tepat di depan kamar klinik asrama. Tubuhnya yang telah dingin dan kaku ditemukan pada keesokan harinya oleh ayahnya sendiri yang telah mencarinya kemana-mana malam sebelumnya.
Tak lama setelah peristiwa tersebut, beberapa siswa dan guru menemui hal-hal ganjil dan menyeramkan di sekitar pohon tersebut, terutama pada malam bulan purnama, seperti apa yang dialami Hussein pada malam itu. Bahkan tahun sebelumnya, ada 2 orang siswa yang sedang melewati koridor di dekat klinik asrama secara kebetulan melihat seorang gadis berpakaian suster yang wajahnya mirip dengan Aisyah. Tetapi waktu didekati, gadis itu tiba-tiba menghilang. Beberapa orang tukang yang sedang membetulkan pipa di halaman belakang kadang-kadang melihat sesosok wanita muda berpakaian putih sedang duduk berayun-ayun di atas pohon sambil bersenandung riang dan tertawa-tawa kecil. Tapi wajah pucatnya menunjukkan kesedihan hatinya yang entah kapan dapat terobati. Demikian ya teman-teman, kisah pertama. Tolong di komen ya. Kisah kedua berjudul Kisah Hantu Perawat. Sekitar jam 11 malam, Rian biasanya berkeliling dari kamar ke kamar pasien untuk mengecek kondisi pasien untuk dilaporkan ke dokter keesokan harinya. Hampir seluruh pasien di kamar lantai 1 tertidur pulas. Sesudah menyelesaikan laporan untuk pasien di lantai 1, Rian berjalan ke arah lift menuju lantai 2 untuk memeriksa pasien di sana. Dalam perjalanan ke lift, Rian bertemu dengan perawat laki-laki yang sedang mendorong troli makan. Perawat itu berjalan sangat pelan. Rian berusaha mendekatinya. "Halo mas, mau kemana? Kenapa dorong troli makan? Bukannya jam makan pasien sudah lewat dari beberapa jam lalu?" Entah mendengar atau tidak, perawat aneh itu hanya mengarahkan pandangannya ke depan, sambil sedikit menyunggingkan senyum dan bergerak melangkah perlahan-lahan. Berkali-kali Rian mengajak perawat itu bicara, tapi tidak digubrisnya. "Oke, aku duluan ya, selamat bertugas." Ketika tak sengaja melirik ke kaca jendela di ruangan yang mereka lewati, Rian hanya melihat bayangannya sendiri yang terpantul di kaca itu. Rian kaget bukan kepalang. Dengan gerakan santai dan tidak menganggap terjadi suatu apa, Rian berjalan terburu sambil berpamitan pada perawat aneh itu. Rian ingin berlari, namun sendi-sendi lututnya terasa ngilu. Rian merasa kalau perawat aneh itu mengejarnya, namun tak punya nyali untuk menoleh ke belakang. Rian pun semakin takut saat roda troli makan itu semakin keras suaranya, serasa mengikuti Rian dari belakang. Dengan tangan gemetar, Rian berkali-kali memencet tombol lift. Setiap kali tombol lift dipencetnya, semakin terdengar jelas suara roda troli makan itu di telinganya. Rian menghambur ke dalam lift, memencet tombol naik saat pintu lift terbuka. Di saat pintu lift hampir menutup, Rian mengintip dari dalam lift untuk membuktikan apakah yang dilihatnya nyata atau halusinasi. Rian tak sadarkan diri saat menyaksikan sepasang mata besar yang merah menyala. Demikian ya teman-teman kisah kedua yang tidak terlalu panjang. Kisah ketiga berjudul Melahirkan dibantu dokter hantu. Pada Kamis malam pukul 19, Surtini mengalami kesakitan pada perutnya dan terasa mau buang air besar. Melihat anaknya meringis-ringis sambil menahan rasa sakit akibat kandungannya sudah 9 bulan, Tarmijah, ibunya menyuruh Sartono, anak menantunya itu untuk mengantarkan Surtini ke rumah sakit. Sesudah memasukkan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses persalinan ke dalam tas, Sartono membawa Surtini dengan motornya menuju rumah sakit. Sekitar pukul 20, pasangan Sartono dan Surtini telah menginjakkan kaki di pelataran rumah sakit. Sesudah memarkir motor, Sartono menuntun istrinya yang merintih menahan sakit pada perutnya. Mereka berjalan menuju ruang UGD di sisi sebelah kanan rumah sakit. Di ruangan itu, mereka ditemui 2 orang perawat perempuan berpakaian putih yang sedang berjaga di loket. Sartono mengatakan pada perawat itu kalau istrinya akan melahirkan. Seketika 2 perawat itu mengambilkan kursi dorong
dan menyuruh Surtini untuk duduk di atasnya. Mengetahui Surtini dibawa oleh 2 orang perawat itu menuju ruang persalinan yang letaknya di samping belakang rumah sakit, Sartono mengikutinya. Sesampainya di depan pintu ruang persalinan, Sartono disuruh oleh kedua perawat itu untuk menunggu di depan ruang persalinan. Karena tidak ingin terkantuk saat menunggu kelahiran anak pertamanya, Sartono memutuskan untuk pergi ke warung kopi yang terletak di sebelah timur rumah sakit. Sesampainya di warung, Sartono memesan minuman kopi panas. Sambil menikmati hidangan kopi, Sartono ditanya oleh pemilik warung, "Dari mana, Mas? Aku belum pernah melihat Mas sebelumnya. Aku datang dari desa, Bu. Aku sedang menunggu istriku yang akan melahirkan di rumah sakit itu." "Rumah sakit yang mana?" Mendengar pertanyaan pemilik warung, Sartono tampak kebingungan. Tidak tahu jawaban apa yang harus diberikan. "Ketahuilah, Mas, kalau rumah sakit itu sudah sekian lama dikosongkan." Bagai disambar petir di musim kemarau, Sartono geragapan. Sesudah membayar secangkir kopi panas pada pemilik warung, Sartono bergegas berlari ke arah rumah sakit. Saat melintasi koridor yang semula dilaluinya bersama 2 perawat yang membawa Surtini ke ruang persalinan, keadaan jalannya berubah gelap. Hanya ada cahaya lampu yang terlihat di ujung koridor rumah sakit itu. Setiba di depan pintu ruang persalinan, Sartono sekilas melirik pada papan yang bertuliskan "Kamar Mayat". Dengan perasaan kacau, Sartono membuka pintu itu dengan paksa. Di dalam ruang persalinan, Sartono mendapati Surtini yang tengah tertidur pulas sambil memeluk bayi laki-lakinya. Bergegas Sartono membangunkan Surtini. Kepada istrinya itu, Sartono mengatakan bahwa mereka telah salah masuk rumah sakit. Mendengar penuturan Sartono, Surtini beranjak turun dari tempat tidur. Sesudah menggendong bayinya, mereka keluar dari kamar mayat itu dengan langkah terburu. Sesampainya di parkiran, Sartono memacu sepeda motornya dengan kecepatan cukup tinggi kembali ke rumahnya. Setiba di rumah, sekitar pukul 23, Surtini menceritakan pengalaman mistis yang dialaminya sewaktu melahirkan. Sesudah dokternya datang, rasa sakit saat akan melahirkan tiba-tiba hilang. Sesudah melahirkan, ari-ari yang keluar menyertai bayinya itu dimakan oleh sang dokter. Mendengarkan penuturan anaknya itu, Tarmija hanya terbengong-bengong. Demikian pula tetangga kiri kanannya yang sedang menjenguk Surtini sesudah melahirkan bayinya dengan selamat. Nah, demikian kisah kali ini ya teman-teman. Semoga kalian terhibur ya. Silakan tinggalkan komen dan like kalian. Terima kasih atas dukungan kalian. Sehat terus dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.